Kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas cover Color Spread. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Manga One Piece chapter 10-11 menampilkan cerita hal yang wow, dan itu juga berlaku kepada covernya, yaitu cover Color Spread. Dan hal yang paling menarik di cover ini adalah judul atau lebih tepatnya kalimat yang tertera di cover ini, dimana kalimat ini memiliki arti sulit untuk berpikir apapun kecuali pikiran yang menyenangkan sambil makan sajian lembut. Soft serve. Dan entah kenapa Mimin jadi kepikiran soft skill di sini. Dan jika sebenarnya ini adalah soft skill yang dimaksud, ini jadi masuk akal, karena di cover ini juga nggak semua nakama memakan hidangan lembut itu, seperti Usopp, Sanji, dan Zoro. Dan kebetulan atau tidak, maknanya pun akan lebih masuk di situasi saat ini, dimana sulit memikirkan apapun kecuali dengan soft skill yang dimiliki. Soft skill sendiri adalah skill yang tumbuh dari diri kita, seperti sifat kritis, inovatif, dan lainnya. Dan di cover ini juga sudah ditunjukkan oleh nakama-nakama kita yang berada di dekat tulisan ini, seperti Robin yang soft skillnya adalah pengetahuannya yang ditunjukkannya dengan membaca buku itu. Kemudian Om Jinbe yang memperhatikan Luffy, di mana soft skillnya adalah membaca situasi. Nah, kemudian Usopp yang dengan tujuan apa dirinya menyelam di sini, tapi ini menggambarkan soft skillnya adalah memanfaatkan situasi dan memecahkan situasi suatu masalah, yang mana itu adalah Usopp banget. Nah, pertanyaannya di sini, apa yang akan terjadi ke depannya bagi tiga orang ini yang ada di sini, yaitu Jinbe, Robin, dan Usopp? Pertama, untuk Usopp, nampaknya dirinya akan memanfaatkan situasi, alias Usopp mungkin akan memanfaatkan ketundukan Big Mom terhadap Otama, karena pastinya Usopp sangat sadar saat ini kemampuannya tidak berpengaruh bagi pengguna Zoan. Jadi damage dari Big Mom mungkin akan dimanfaatkan Usopp melalui tindakan Otama tentunya. Kemudian untuk Robin, nah karena di sini Robin membaca buku, di mana buku adalah sumber pengetahuan penting, mungkin akan ada situasi di mana Robin mendapatkan info dengan membaca. Dan satu-satunya info yang ada di Onigashima dan sangat relate dengan Robin hanyalah Poneglyph. Poneglyph yang ditemui oleh Law waktu itu. Akankah setelah nantinya melumpuhkan Kakak Maria atau mungkin ada hal yang lainnya, Robin akan segera membaca info yang ada di situ, yang ada di Poneglyph tentunya? Mungkin saja. Dan yang paling menariknya dari itu semua, tentu Om Jinbe yang satu ini, bukan? Dimana perdebatan antara mereka berdua masih sebuah misteri. Siapakah Wushu itu sebenarnya? Siapakah dia? Nah, menurut Mimin, siapapun dia, tapi dia adalah orang yang berbahaya bagi Jinbe. Sebab jika kalian sadar, Wushu adalah orang yang melukai wajah Jinbe dan meninggalkan bekas di situ. Kenapa bisa begitu? Karena menariknya di cover ini, jika kalian perhatikan, di mata kiri Jinbe mulus no minus, tidak ada luka sedikit pun. Seharusnya Jinbe mempunyai luka di matanya itu, kayak gini, bukan? Nah, karena di cover ini tidak ada, ini seperti menjelaskan kepada kita kalau musuh yang ada di hadapan Jinbe, yaitu Wushu, adalah orang yang melukai mata kirinya itu. Sebab saat Jinbe melawan Arlong masih mulus, tapi saat melawan Ace sudah ada luka. Dan di perselangan waktu itulah Jinbe baru-baru menjabat jadi Shichibukai, bukan? Berarti emang ada kemungkinan terbesarnya Wushu lah yang melukai Jinbe. Dan jika begitu, ini skenario terburuknya. Apalagi di sini Jinbe melihat Luffy. Mungkin kekuatan Wushu ini setara Luffy. Lebih tepatnya, mungkin Wushu ini setara dengan Ace saat masih muda. Mungkin saja. Tapi yang jelas pertarungan sengit itulah yang mungkin akan terjadi antara Jinbe dan Wushu itu. Dan kemungkinan paling terburuknya Jinbe sangat kesulitan.
Kemudian kalimat yang ini juga cukup janggal. Ya, apa maksudnya? Sulit memikirkan apapun. Dan sejauh ini ya, orang yang sulit berpikir dan merasa bimbang adalah Sanji seorang antara menyelamatkan Kinemon atau Momonosuke waktu itu. Jadi apakah sebenarnya kalimat ini lebih mengarah kepada Sanji? Apalagi soft skill yang dimiliki Sanji adalah menganalisa kemungkinan terbaik dalam situasi genting. Dan melihat Sanji turun tangga di cover ini serta menemui Zoro, apakah Sanji nantinya akan bertemu Zoro dan Torao yang ada di dalam Onigashima? Iya, siapa yang tahu? Tapi kemungkinan terbaiknya Steel Black akan kembali membara di chapter selanjutnya. Dan bagaimana menurut kalian? Dan ya, cover color split yang ada di chapter ini atau kali ini cukup unik dan juga menjelaskan dengan matang bahwa segini loh kru Mugiwara Ichimi, yaitu 10 orang: Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, dan Om Jinbe. Nah, menariknya di celana Brook di cover ini memperlihatkan angka 11 yang entah apa maksudnya. Tapi kemungkinan terbesarnya itu adalah soal jumlah nakama Mugiwara Ichimi. Karena di sini juga Brook tengah memakai topi berangkakan 9, yang mana Brook memanglah nakama ke-9. Dan jika seperti itu, maka dapat kemungkinan celana ini kembali menegaskan kalau nakama baru itu untuk 1 orang saja yang siap masuk ke dalam kru Mugiwara Ichimi. Dan nampaknya itu adalah orang yang terakhir. Sebab jika dilihat di cover ini ada yang janggal dengan urutan angkanya. Lihatlah dari angka 1 sampai 11 di sini benar-benar urut. Dapat kita saksikan di celana bagian kirinya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, ya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa setelah angka 11 di sini ada angka 0? Dimana dalam pengetahuan umum ya, 0 itu atau nilai 0 ini kerap diartikan sebagai kosong atau ketiadaan. Berarti setelah nakama ke-11 hadir, tidak akan ada orang lain yang menjadi nakama dan hadir di setiap cover color split seperti Om Jinbe yang satu ini. Dan sampailah kita pada pertanyaan yang sudah lama ditanyakan, yaitu siapa orang yang mengisi kursi kosong ini sebagai nakama ke-11 atau orang ke-10 yang dicari Luffy dan menjadi nakama terakhir di Mugiwara Ichimi. Ya, untuk pertanyaan ini emang banyak spekulasinya dan kemungkinannya. Tapi di cover ini seperti menyempitkan kembali kemungkinan itu dengan warna-warna yang tertera di celana Brook itu yang memiliki pola yang unik jika diperhatikan. Ya, perhatikan di sini angka 11 berwarna kuning yang serupa dengan angka 3, 5, dan 9. Dan dapat kemungkinan nakama itu adalah wanita yang respect tinggi terhadap Luffy karena pernah menyelamatkannya. Dimana alasannya adalah angka 3 adalah Nami, angka 5 adalah Sanji, dan angka 9 adalah Brook. Dari jenis kelamin sudah jelas bukan seorang wanita lah yang diprioritaskan. Kemudian jika dilihat dari backstory-nya, entah kebetulan atau tidak, Sanji, Nami, dan Brook adalah nakama yang dalam backstory-nya cukup menderita dan mereka merasa terselamatkan saat bertemu Luffy. Jadi pada intinya seperti yang Mim bilang tadi, nakama itu adalah seorang wanita yang respect tinggi terhadap Luffy, entah itu Otama, Yamato, ataupun Vivi. Iya, jawabannya kalian yang memutuskan mana yang lebih baik menjadi kru yang terakhir. Iya, sekian video kali ini. Sampai jumpa buat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.